2025. Yang pertama, poin nomor 15 dalam warta, persiapan bersama pelayan dan liturgus ibadah keluarga dilaksanakan setiap hari Senin pukul 17 atau jam 5 sore. Poin yang ke-16, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 8 September 2025 pukul 9 di gedung gereja. Poin 17, ibadah bulanan PUGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 10 September 2025 pukul 16.30 di gedung gereja. Poin ke-18, ibadah pengucapan syukur tahunan Jemaat Rantepao dan pelayanan sakramen baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 September pukul 9 di halaman gereja. Anak yang sudah mendaftar yang akan menerima baptisan kudus yaitu Abraham Diogerum Bewas, Alexander Christian Nico Pohame, Griffin Maxwell Huisan. Jika masih ada anak atau cucu dari anggota jemaat yang ingin menerima sakramen tanggal 20, silakan mendaftar di kantor gereja. Yang berikut, poin 21, dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Domingus Toding, istri Ibu Ranti Sangian Sari, anak Ivana Jenat Toding. Kemudian ada lagi satu keluarga namanya Datu. Pindahan dari Biak dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan tidak Jemaat Rantepao. Poin 22, kelas katekisasi. Pengajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16 di gedung gereja Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian informasi dan tambahan warta. Ada ralat pelayan ibadah keluarga di kelompok pelayanan 6 pada hari Selasa 9 September 2025 di rumah keluarga Surya. Dalam warta pelayan tertulis Penatua Bunita Esartanto digantikan oleh Bapak Pendeta Yonatan Mangolo MTH. Kemudian informasi berikutnya silakan membaca di dalam warta. Demikian, mari kita masuk dalam ibadah. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat hari Minggu. Syukur kepada Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih dan kebaikan-Nya, yang telah menuntun kita menjalani seluruh proses hidup untuk semakin dikenan oleh-Nya. Terpujilah Dia, Tuhan kita yang tak pernah membalas setimpal dengan kesalahan dan dosa kita. Marilah memuliakan Dia
dalam sebuah tuntunan tema, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Melalui perayaan sukacita dalam ibadah saat ini, mari bersama-sama kita berdiri dan melakukan kidung pujian Langit dan Bumi. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia dari Tuhan dan damai sejahtera melingkupi kita dalam ibadah ini. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hadir di hadapan Tuhan yang Maha Kasih. Kita mengaku dosa kita. Ada banyak kesempatan yang disediakan Allah untuk kita berproses menjalani hidup semakin menyenangkannya. Dia merindukan kita sungguh diubahkan melalui seluruh tingkah, langkah, dan perbuatan sesuai setiap saat. Namun, karena keterbatasan dan kelemahan sehingga seringkali kita justru menyia-nyiakan kesempatan itu. Mari, dalam ibadah ini, kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Demikian Tuhan. Bayar dosaku dengan darah yang tiada noda dan celah. Bagi kita yang mengaku dosa, dengarkanlah firman Tuhan. Karena itu
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dan tingkah lakumu yang jahat. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca secara responsoris. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Amin. Berbahagialah yang di jalannya tak ikut orang fasik dunia. Tuhan, kita akan menyatakan syukur kita melalui persembahan yang akan dijalankan dan didasari dari firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Pundi akan dijalankan, dan kita memuji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa
membaca, mendengarkan, dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhanlah sumber kebenaran. Tuhan adalah sumber kasih yang kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menyediakan bagi kami penuntun yang dari Tuhan, firman Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, dalam kami membaca, merenungkan, dan menerima firman-Mu, ya Roh Kudus, tuntunlah kami, supaya sungguh-sungguh kami menikmati firman Tuhan, menerimanya dengan hati yang gembira, dan selalu siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 11. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 11. Pelajaran tentang ketaatan dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu aku pergi ke rumah tukang periuk, dan tampaklah ia sedang bekerja dengan alat pemutar. Jika becana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Akan tetapi apabila bangsa yang kusebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanamnya. Namun apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, menyesallah aku karena kebaikan yang kujanjikan untuk didatangkan kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dan tingkah lakumu yang jahat. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu." Amin, firman Tuhan. Pembacaan kedua dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai dengan 21. Dari Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami, kepada Alfia saudari kita, kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh
untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku Paulus yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian. Apabila bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi, kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya, sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Haleluya. Mari jemaat bangkit berdiri dan kita mendengarkan Injil Yesus Kristus dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai dengan 35. Firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar
dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, negeri kita baru saja mengalami tantangan hiruk pikuk. Mungkin di Toraja tenang-tenang saja, tetapi di Jakarta luar biasa pergerakan. Kalau kita simak apa sesungguhnya yang terjadi, yang dirindukan oleh warga Indonesia adalah perbaikan di segala lini. Dan kalau pesan firman Tuhan bagi kita kali ini berbicara tentang perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, firman Tuhan ini sungguh-sungguh tepat pada waktunya bagi Indonesia. Tapi bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi kita semua. Kalau kita simak apa yang terjadi dengan Tuhan datang kepada Yeremia. Tuhan datang ke Yeremia melalui satu peristiwa yang sederhana, yaitu seorang yang nak kita temui kuat langgargai belanga gitulah. Tapi ini seorang yang sedang meramu bahan untuk dipakai dari tanah yang rusak. Tetapi Tuhan menginginkan dia untuk memperbaiki. Berarti bahwa memang Tuhan tidak pernah melupakan kerusakan-kerusakan dalam masyarakat. Tuhan mengutus Yeremia untuk memperbaiki langkah-langkah hidup dan perbuatan dari umat Israel pada saat itu. Juga kita tahu bahwa negeri kita ini sangat memerlukan banyak perbaikan-perbaikan. Dan karena itu, sekarang tidak ada Yeremia, tetapi yang adalah gereja Tuhan, adalah Bapak Ibu dan sekalian yang dipakai oleh Tuhan. Mampukah kita hadir untuk membawa kabar baik, untuk perbaikan-perbaikan langkah kehidupan dan perbuatan? Ini suasana yang sedang kita hadapi pada saat ini. Karena itu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah peristiwa yang oleh Tuhan sendiri sesungguhnya bukan dibiarkan begitu saja, tetapi peristiwa untuk kita benar-benar sadari
dan kita dipakai oleh Tuhan ya untuk memberitakan kabar-kabar kebaik. Yeremia dikirim ya kepada mereka yang lain. Ini bagaimanakah akan berperang melawan musuh yang begitu banyak. Soal perang Tuhan juga terlibat. Bagaimana kalau kita di Indonesia sekarang ini sedang bergumul dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah kita dan rakyat kita. Bagaimana pesan Tuhan bagi kita supaya benar-benar gereja dan orang percaya hadir menjadi alat Tuhan untuk membawa kabar baik, untuk perbaikan-perbaikan langkah dan perbuatan. Tetapi saudara-saudara, tiap kali saya datang ke Toraja selalu agak sedih. Mengapa? Karena yang beredar di luar Toraja itu melihat Toraja tempat judi. Karena Toraja dianggap tempat yang macam-macam gitulah. Padahal kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memilih Toraja untuk membangun gereja Toraja yang untuk menjadi pelita, untuk menjadi cahaya di dunia ini. Tetapi berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita sangat memiriskan kita. Jadi kalau Tuhan datang kepada Yeremia untuk berbicara supaya dia dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan umat Tuhan agar kembali kepada Sang Pencipta, ternyata juga kita tahu bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus yang kita baca di dalam Injil Lukas tadi merupakan sesuatu peringatan-peringatan bagi kita, sehingga apa yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus ke jemaat yang kita baca tadi dari ke Filemon, itu Filemon adalah hamba Tuhan. Tapi yang menjadi objek utama adalah Onesimus. Onesimus ini yang sungguhnya adalah hamba. Tetapi terjadi perubahan yang luar biasa waktu berjumpa dengan Paulus. Ada perubahan, ada transformasi. Jadi kalau kita berbicara tentang perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dibuktikan oleh Onesimus bahwa dia yang adalah budak, dia adalah yang mungkin tidak dianggap. Tetapi sesudah berjumpa dengan Tuhan, maka dia menjadi orang yang oleh Paulus dikatakan terimalah dia, dan dia menjadi orang baru. Saya kira kita semua percaya bahwa di dalam gereja Toraja kita berbicara tentang lahir baru. Onesimus mengalami lahir baru, dan dengan dia lahir baru melakukan fungsi yang baru, dikirim oleh Paulus untuk menjadi saksi. Dan saya kira di sinilah juga satu ingatan bagi kita semua yang mengatakan warga gereja Toraja, kita semua yang mengatakan pengikut Kristus, benar enggak kita menjadi wakil Kristus dimanapun kita berada? Dan saya kira inilah yang dipesankan oleh firman Tuhan kepada kita, baik itu melalui apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi yang kita baca di dalam Injil Lukas, berbicara tentang bagaimana Yesus menjadi sumber dari perubahan-perubahan. Karena itulah apa yang harus terjadi di tengah-tengah jemaat kita. Kalau kita lihat yang selalu digarisbawahi di dalam firman Tuhan adalah berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu Nikodemus berjumpa dengan Tuhan. Apa yang dimintakan oleh Tuhan? Supaya dia lahir kembali. Kadang-kadang ini kita panggung kita di gereja Toraja jarang bicara soal lahir baru, lahir itu. Tetapi dalam Injil Yohanes pasal 3
jelas terjadi adanya lahir baru oleh karena datang kepada Yesus Kristus. Dan dengan demikian orang yang lahir baru akan benar-benar mengalami perubahan-perubahan seperti yang diinginkan sesungguhnya di dalam apa yang kita baca dari Yeremia tadi. Terjadi perubahan, dimintakan supaya hidup kita, langkah kita itu betul-betul berubah. Dengan demikian Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Saat ini gereja dan kita semua banyak menghadapi tantangan. Kita tahu bahwa banyak sekali ide-ide yang melawan firman Tuhan. Dan dengan adanya teknologi baru, artificial intelligence, banyak sekali pemalsuan-pemalsuan yang berada di tengah-tengah kita. Karena itu kita perlu waspada sebagai pengikut Kristus untuk sungguh-sungguh setia mengikuti ajaran dari Tuhan Yesus. Tentunya yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa adalah bahwa saya harap mahasiswa yang mengaku dirinya itu Kristen pengikut Yesus, dia tahu tujuan hidupnya apa. Apa tujuan hidupnya? Memang tidak semua jadi menteri, tidak semua jadi pengusaha. Tetapi yang paling penting adalah bahwa semua menginginkan hidupnya itu memuliakan Tuhan. Dan itulah yang saya kira kita harus betul-betul renungkan. Dan kita mengharapkan bahwa anak-anak kita di seluruh pendidikan benar-benar mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Di lingkungan UPH ada 300 lebih anak-anak dari puncak Gunung Papua. Saya sekali sebulan mengadakan ibadah dengan mereka. Pertama kali saya memimpin ibadah, saya tanya, selamat datang dari puncak gunung Papua dan datang ke UPH di samping UPH. Saya tanya, siapa yang sudah lahir baru? Apa yang terjadi? Saya heran. Semua angkat tangan. Itu anak Papua dari pegunungan. Dan mereka-mereka ini kita dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan membawa mereka dari pegunungan, dari hutan-hutan untuk kita persiapkan mendapatkan pendidikan-pendidikan. Yang mengherankan saya bagaimana mereka sudah mendengar Injil dan sudah menyatakan mereka adalah orang yang lahir baru. Ya tentunya mereka-mereka ini pun berpikir tentang tujuan hidup bagaimana. Masih kabur mau jadi apa. Kami harap dengan anak-anak ini hadir akan ada yang nanti jadi dokter, akan ada yang jadi insinyur, akan ada yang menjadi pejabat pemerintah. Langkah-langkah perubahan harus kita lakukan. Jadi apa yang dikatakan oleh Yeremia tentang perbaikilah langkahmu, perbaikilah hidupnya, itu tidak terjadi otomatis. Yang terpenting adalah karya Roh Kudus. Tetapi karya Roh Kudus ini dalam kehidupan pun harus diikuti oleh pemberitaan firman Tuhan, oleh pemahaman firman Tuhan, sehingga dengan demikian yang dimuliakan dalam kehidupan kita itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita benar-benar diberkati Tuhan dan berada di lingkungan yang sangat kondusif untuk mengadakan ibadah seperti ini. Kalau pergi ke Papua di pegunungan tidak mudah. Pergi ke beberapa tempat di Jawa tidak mudah. Tetapi dengan kita bersama-sama hadir dalam ibadah pada hari ini, itu merupakan sesuatu berkat yang luar biasa
dari Tuhan bagi kita semua. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan, maka apa yang diingatkan oleh Yeremia itu adalah untuk terjadinya perubahan. Kemarin kami pergi ke kampung di Tandung dan pergi juga di Labok. Apa yang saya ingat waktu saya masih kecil, turun ke sawah Loma Bongi, tetapi yang paling sering adalah ikut nenek pergi menyembah ila-ila di sawah. Dan saya bersyukur pergi melihat sawah-sawah kemarin dan hari ini. Itu mensyukuri bahwa yang saya lihat adalah berkat Tuhan. Terjadi perubahan. Jadi yang harus terjadi dalam hidup kita adalah perbaikilah langkah kita dan perbuatan kita. Itu yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Dan tentunya dalam menghadapi semuanya itu, kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Ya tentunya kita di Toraja dalam upaya-upaya, dan saya tahu gereja Toraja sungguh-sungguh berusaha untuk memberitakan Injil. Tetapi tantangan luar biasa yang kita hadapi pada saat ini. Termasuk juga sesungguhnya di Indonesia, termasuk di dunia pendidikan. Saya sudah 20 tahun lebih berada di dunia pendidikan. Dan sedih bahwa tidak banyak dari institusi pendidikan yang berani mengatakan bahwa pendidikan kita itu harus berpusat pada Kristus. Umumnya istilah-istilah dikaburkan supaya tidak menjadi persoalan bagi teman-teman yang lain. Memang betul, saya mendapat tantangan pada mulanya. Ya banyak yang mempertanyakan, apa sih artinya kalau kita mau berpusat pada Kristus? Secara ilmiah mungkin sulit dibedakan, tetapi yang paling penting adalah kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar memuliakan Tuhan. Oleh karena itulah apa yang disampaikan oleh Yeremia terhadap masyarakat. Mungkin bagi kita di Toraja, masalah-masalah yang kita hadapi seperti banyak kita dengar. Ya soal judi, soal seks, ya soal perselisihan, tetapi itulah yang oleh Tuhan diinginkan. Itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus, supaya benar-benar terjadi perubahan, terjadi pendamaian, terjadi transformasi di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi dengan Onesimus itu kira terjadi dengan kita. Jangan kita hanya mengikut apa yang kebanyakan yang penting adalah saya ke gereja. Tetapi harus terjadi transformasi kehidupan yang diinginkan oleh firman Tuhan melalui Yeremia. Tidak saja langkah hidup dan perbuatan, tetapi yang lebih penting lagi, iman kita harus yakin terhadap Yesus Kristus. Yang penting bahwa kita menjadi orang yang betul-betul memiliki juru selamat, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 3. Dia mengatakan bahwa dia datang sesungguhnya karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya tunggal supaya siapa yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup kekal. Keyakinan akan kepercayaan karena karya Yesus Kristus. Dengan demikian, maka tidak saja kita berbicara tentang langkah hidup, tentang perbuatan kita, tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus misalnya di dalam Filipi pasal 3 ayat yang 10. Apa yang dia kehendaki,
Dia kehendaki betul-betul supaya banyak, dan dia melihat kepada Kristus dan dia ingin serupa dengan Kristus. Luar biasa. Kiranya kita yang berada di lingkungan gereja Toraja yang banyak diberkati Tuhan, sungguh-sungguh menjadi orang yang terus diubahkan dan terus dipakai oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang menyuarakan kebenaran suara Injil dan tetap sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dalam keseharian kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiap kali saya mendengar suasana di Toraja, suasana di Jakarta, selalu berdoa dan berpikir, Tuhan, ini apa artinya? Ini apa yang sedang terjadi dengan kita? Tetapi bagi orang percaya, mari kita yakin bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Walaupun dunia bergejolak, di semua bergoncang, tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan mengatakan, Tuhan, puji Tuhan, Tuhanlah yang telah menyertai saya. Sehingga kita semua boleh mengatakan seperti Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Wah, apakah kita benar-benar ingin menjadi serupa dengan Kristus? Kalau Yeremia berbicara tentang langkah hidup kita dan perbuatan kita, maka Paulus mengatakan supaya langkah hidup dan perbuatan kita itu sesuai dengan Kristus yang telah menjadi teladan kita. Saya bersyukur bahwa gereja Toraja hadir dan terus dipakai Tuhan untuk melayani di berbagai tempat. Baru saja misalnya di NTT diresmikan gereja Toraja, kita puji Tuhan. Dan saya dengar baru 2 hari di sini sudah dengar ada jemaat baru yang juga akan bentuk. Ini suatu karunia Tuhan. Tetapi bukan kita mengutamakan institusi. Institusi bisa dipakai Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan, oleh Yeremia ini, supaya semua yang kita lakukan itu memperbaiki langkah hidup kita dan perbuatan kita, mempengaruhi dan mengubah cita-cita hidup kita, mempengaruhi tujuan hidup kita, mempengaruhi cara hidup kita, sehingga dalam seluruh kehidupan kita Tuhan dimuliakan. Kiranya apa yang diharapkan oleh Yeremia, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diinginkan oleh Paulus menjadi pesan bagi kita, supaya kita selalu siap dibaharui langkah kita, hidup kita, dan Tuhan dimuliakan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Sambil merenungkan firman Tuhan, kita siapkan diri untuk berdoa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami semua, seperti kami mendidik orang bersama kepada kami, dan janganlah kami coba, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Persembahan pujian yang pertama yaitu paduan suara kelompok 1 dengan judul Sungguhkah Ingin Berdoa. Dan yang kedua, persembahan
Jemaat mari bangkit berdiri. Oh, masih ada ya, sore. Silakan. Ya. Lupa saya.
pujian yang luar biasa. Mohon doa warga jemaat untuk anak-anak pemuda-pemudi kita PPGT Klasis Rantepao yang akan mengikuti lomba Pesparawi Nasional pada hari Kamis yang akan datang. Dan untuk peserta tetap semangat, jaga kesehatan dan Tuhan berkati. Kita mensyukuri puji-pujian yang telah diangkat, yang penuh semangat, dan kiranya Tuhan dimuliakan dengan puji-pujian itu. Mari jemaat bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Jemaat Tuhan, mari kita masuk ke dalam, silakan duduk. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengajak kami dan menuntun kami supaya perilaku kami dan apa yang kami pikirkan dan hidupi berkenan kepadamu. Tolonglah Tuhan supaya dalam kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan, Tuhanlah yang memeliharakan kami. Peliharakanlah gereja-Mu, peliharakanlah jemaat-Mu yang menghadapi begitu banyak tantangan dan cobaan. Kiranya Tuhan dimuliakan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lagi sakit. Opa Dea, Ibu Emi Talesang, Bapak Yohanes Limbong, Saudara Delti, Bapak Frans Pangiwa, Bapak Paulus Saladan, Bapak Pendeta Bapak Tean, Nenek Eklen, Ibu Damaris Mengapa, Ibu Clara, Oma Aksi, dan mungkin ya ada yang kami lupakan. Tuhan, kami berdoa, berikanlah kekuatan kepada mereka. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan dan menolong supaya hidup mereka semakin benar-benar menikmati kasih karunia Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun. Cukup banyak Tuhan, 56 orang.
Kami bersyukur bersama dengan mereka. Kiranya syukur mereka Tuhan terima dan berkati mereka dalam kehidupan yang baru, umur yang baru. Supaya mereka juga dalam perilaku dan di dalam kehidupan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mempelai gereja, lansia. Ya Tuhan, dalam keadaan apapun kami boleh dekat dengan Tuhan. Dekatlah dengan teman saudara-saudara kami lansia, supaya mereka tetap yakin akan kehadiran Tuhan menyertai mereka, berkati kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan berkati semua yang dirancang, mereka yang akan mengambil bagian dalam pelayanan itu. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk keluarga yang dalam pendidikan anak-anak. Kami bersyukur untuk mereka yang terpanggil dalam pendidikan. Kami tahu Tuhan banyak tantangan di dunia pendidikan. Peliharakanlah mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Saudara Irma Paulus dan Saudara Yulianto Dudung sebagai anggota Toraja yang tadi diterima tadi pagi. Peliharakan mereka Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai pengikut Tuhan yang setia. Kami berdoa untuk pelayanan sakramen baptisan kudus anak. Maya sia nama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga anggota baru Jemaat Rantai Paham. Kami berdoa untuk tim kerja pengucapan syukur tahunan. Kiranya semua yang dipersiapkan untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk penyelesaian pengelalan supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, pemerintah, TNI Polri, juga para pekerja dokter dan tenaga lain, supaya semua melaksanakan tugas dengan sebaik dengan pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua Bapak Nikolas yang telah dipanggil oleh Tuhan, keluarga kiranya Tuhan dihiburkan oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri dan kita meyakini bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kita dalam menjalani hidup ini dan mengaminkan bahwa perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berdebar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam sukacita karena pertobatan yang dianugerahkannya, mengubahkan tingkah laku kita, perbuatan, dan seluruh hidup kita. Kiranya hidup kita menjadi kesaksian bagi sesama. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Terpujilah Tuhan yang sudah mengutus hamba-Nya Bapak J.L. Parakpak yang melayani firman malam ini. Tuhan melimpahkan kesehatan, kekuatan, sukacita dalam setiap pelayanan dan kehidupan Bapak bersama keluarga. Lagu syukur kita malam ini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jemaat Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas ketenangan dan kebersamaan kita dalam ibadah ini. Tuhan berkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian bersama dengan keluarga.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.